Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Kersana. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, berdirinya di sini saya ingin berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Iya. 7 jurus ini nantinya bisa diterapkan oleh guru mapel dan guru wali. Adanya saya berdiri di sini karena tanggal 19 September saya mengikuti diklat di Solo selama 4 hari di bawah naungan BPGTK Jateng. Kemendikbud ini mempunyai gagasan ya, ingin 7 jurus BK hebat ini dilakukan oleh semua guru, bukan hanya guru BK, tetapi guru non BK. Tujuannya agar bisa memberikan pelayanan bukan hanya mengajar, tapi memberikan membimbing tepat dan mencetus generasi hebat. Itu tujuannya awalnya ya. Baik Bapak Ibu guru, kita langsung aja karena waktunya sudah siang, barangkali nanti MBG datang. Ini adalah 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Dan yang kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Namun, yang di berbagai praktek hari ini hanya 2, yaitu jurus kenali potensi dan kelola emosi. Ini Bu. Kenali potensi, kita menggunakan metode ARKA, di mana metode ARKA ini ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Capaian pembelajarannya, guru BK dan non-BK mampu membantu murid mengeksplor potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Untuk kenali potensi, apakah Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Kersana ini sudah sepenuhnya mengetahui potensi murid? Belum. Mungkin ada beberapa yang sudah. Ini untuk tujuannya, untuk guru BK ada sendiri, untuk kunci konsepnya kecerdasan, majemuk intelligence, gaya belajar, dan pengenalan bakat minat. Sebenarnya guru mapel juga bisa membimbing anak-anaknya, murid-muridnya, bukan hanya guru BK saja, tetapi kadang kita berpikir bahwa guru matematika hanya mengajar perhitungan, guru geografi belajarnya hanya peta dan sebagainya. Sebenarnya mereka itu mampu membimbing murid-muridnya dengan caranya mereka sendiri. Apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukan asesmen terhadap siswa, murid? Sudah. Melalui apa Bu Nuni? Bu Nuni pernah melakukan asesmen melalui apa? Dia jawab Pak. Untuk asesmen biasanya kalau misalnya di awal-awal pelajaran saya tanyakan terus untuk pelajaran iya gimana kesehatan kamu, ada masalah enggak di rumah, bergembira apa enggak, kita mulai pelajaran apa enggak, bisa tuh hari kita mulai ya. Terus untuk menginjak materi biasanya saya itu memulai bukan menginjak, memulai ke materi biasanya saya kasih materi pra, maksudnya untuk mempelajari materi ini berarti kalian harus tahu tentang ini. Nanti saya beri pertanyaan untuk materi prasyaratnya. Apakah mereka sudah menguasai materi prasyarat atau belum? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi
sesungguhnya begitu berani. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuni. Ada lagi yang sudah pernah melakukan asesmen? Ada lagi? Bu Amel? Asesmen BK sendiri saya sudah melaksanakan tentang kebutuhan siswa. Need assessment. Yang di awal indikasi siswa ini masalahnya ini. Baik. Untuk aktivitas seperti ini kemarin sudah saya terapkan di kelas 10, 1 dan 3 untuk mencoba mengenali, memahami potensi anak. Sekali lagi di sini saya berdiri di sini bukan untuk mengajari panjenengan, enggak, kita sama-sama belajar untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kersane juga. Jadi kita memang harus tahu potensi yang dimiliki murid-murid kita di SMA 1 Kersana. Kadang anak satu dengan anak yang lain potensinya berbeda. Tidak boleh disamakan. Tapi kadang kita berpikir bahwa kamu dengan itu sama. Tanpa kita sadari, kadang kita berpikir seperti itu sama anak. Kamu dengan si A itu sama. Monggo Bapak Ibu, linknya sudah saya kirim. Monggo nyenengan bisa tes kecerdasan majemuk. Kalau untuk gaya belajar mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, gaya belajarnya Bapak Ibu masing-masing. Kalau Pak Isel kayaknya gaya belajarnya kinestetik. Belajarnya menggunakan gerakan. Kalau yang menunggu, ditunggu aja dulu. Kalau yang bisa dilanjut. Iya, menunggu antrian. Ada yang sudah masuk? Pak Ilman sudah bisa? Ditunggu ya. Tunggu antrian. Karena yang menggunakan ini banyak. Kita akan ketahui kecerdasan apa yang kita miliki. Sama potensinya yang dimiliki. Padahal mereka itu memiliki potensi yang berbeda. Kadang anak yang memang ketika pelajaran matematika ya Bu, jago mendengarkan. Tapi ada juga yang tidur. Ternyata dikasih soal bisa. Ada juga memang yang benar-benar mendengarkan tapi tidak masuk. Ditanya, ya, ada yang benar-benar mendengarkan, ditanya sama gurunya, tadi yang dibahas apa? Nggak tahu. Itu kita perlu asesmen Bapak Ibu. Ya. Barangkali Bapak Ibu guru mau praktik, kita praktik ya. Untuk tes kemampuan kita. Apakah benar-benar kita itu jadi guru BK benar nggak sih? Kita itu benar jadi guru PAI benar nggak sih? Melalui tes asesmen yang di atas. Nanti linknya saya kirim. Isinya yang kemampuan intelijensi. Ya, ikuti. Sabar Pak. Ngeblank apa pembukaannya geter. Apa kan tadi udah. Iya, klik ikuti sekarang. Klik ikuti sekarang. Kalau yang masih menunggu ditunggu aja. Aku siap menunggu. Iya, itu benar. Ya langsung bayar. Iya, mulai sekarang. Digeser Bu, digeser ya. Terus. Ya digeser. Iya. Iya yang itu, Pak. Ini. Terus mulai. Iya. Gimana? Pak Mas Suri? Ini nanti bisa diterapkan di Bapak Ibu di anak walinya atau di guru mapelnya pas pelajaran boleh digunakan. Ada yang merasa kesulitan untuk masuk? Yang itu yang biru. Iya. Bu Eka sudah? Ini benar. Digeser. Terus mulai sekarang. Gimana Bu Amel? Udah bisa? Billy udah bisa? Buku sih udah bisa. Pindah? Sudah, oke.
Oke. Itu poinnya ada yang mungkin yang sebelah kanan sangat setuju, yang sebelah kiri tidak setuju. Ya, paling kanan sangat setuju, yang paling kiri tidak setuju. Iya, nggak apa-apa. Terus Pak, di ini. Ini. Iya. Mulai sekarang. Oke. Jenengan bojone. Oh, ora jadi bojone BK ora diset-diset. Ora diset-diset. Iya, melebihi suling jar. Tidak boleh mencontek karena itu akan mencerminkan kecerdasan panjenengan sedoyo. Sekali lagi, bisa diterapkan untuk guru wali. Sudah? Ini malah lebih ngerjain soal matematika ya? Kalau udah satu, ya kan jenengan udah kayak belajar, bisa ke kecerdasan intelijensi. Iya, yang linknya udah aku kirim di grup. Berarti yang ini. Sudah? Hasilnya apa Pak Ilman? Hah? Pak Ilman. Pak Ilman hasilnya bagaimana? Linguistik. Yang menyala itu linguistik. Ini kan ada keterangannya. Tulisan. Jenengan cocok sebagai penceramah. Cocok sebagai guru PAI. Soalnya mau milih PAI. Pak Ilman sudah ketahuan hasilnya. Hasilnya linguistik kecerdasannya. Cocok jadi guru PAI. Sangat cocok. Boleh Bapak Ibu nanti hasilnya di screenshot buat kenang-kenangan. Bapak Heri, bagaimana yang menyala? Apa? Apakah Anda memang cocok di matematika? Atau memang Anda cocoknya di linguistik? Bahasa? Hanya dua nggak sih? Banyak. Ini kan ada sampai 12. Linguistik Pak Heri. Coba dibaca ininya. Kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun tulisan. Apakah sudah cocok dengan guru matematikanya? Cocok pasti. Pak Arif bagaimana? Yang menyala berapa? Emang nggak bisa lorong nyala? Bisa, ada yang 2. Berarti kebetulan ganda. Iya. Kecerdasannya biasanya ada yang 1, ada yang 2. Intrapersonal. Kan ada bipolar, itunya, ya? Itu ada. Berarti bipolar. Iya. Sudah terlihat. Bu Nana dikit lagi. Macet, Bu. Udah, Bu Puji apa? Logika matematik. Cocoknya jadi guru matematika ini Bu Puji. Salah masuk. Bu Puji. Iya. Monggo. Itu Pak Heri bisa tukeran mungkin. Jenengan linguistik.
Adakah yang menyala hasilnya 2? Ada yang 3? 2. Mana, Bu? Visual sama Spasial, Bu. Spasial dan intrapersonal. Ini di atasnya ada. Nih, ini kemampuan ini ya. Ininya hasilnya ini. Visual spasial. Dengan berarti kecerdasannya visual, spasial, interpersonal. Ini ada. belum berarti ya. Enggak sih, cuman 2 aja, visual dan visual spasial, terus intrapersonal dewe. Ini ada keterangannya, Bu. Itu ada. Bu Citra sudah hasilnya? Oke. Bu. Intrapersonal, oke. Intrapersonal itu lebih ke dirinya sendiri. Ini ada keterangannya Bu di atas, Bu. Itu, ini. Pada diri sendiri ditandai dengan artinya jangan mampu untuk melibatkan orang lain juga mampu, untuk menangani orang lain juga mampu, berhadapan langsung dengan orang lain mampu karena jenengan posisinya sudah bisa. Iya, betul. Ada lagi Bu Ilmi intrapersonal, Bu Aulia visual, spasial, intrapersonal. Pak Buroji apa Pak Buroji? Kinestetik. Waduh, sukanya gerak-gerak. Bu Murni linguistik intrapersonal, cocok ya Bu ya. Ini keterangannya ada di bawahnya Bu. Enggak. Tadi yang salah jurusan Bu Puji. Baik Bapak Ibu, itu nanti bisa diterapkan di kelasnya. Caranya tadi yang saya lakukan kemarin, link ini saya bagikan ke anak-anak. Kemudian anak-anak mengisi, kita tanya ke anak-anak yang kecerdasannya intrapersonal siapa? Kumpul jadi satu. Visual siapa? Misalkan ada 2 yang kayak tadi Bu Lita, visual dan intrapersonal. Dia lebih banyak yang mana? Visualnya atau intrapersonalnya? Kalau di depannya intra, jadi kumpulnya sama intra. Nanti mereka itu tugasnya berkelompok, mencari kesamaan dan kelebihan dari intrapersonal. Itu yang saya lakukan di kelas 10.3. Nanti bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu Guru, itu ada gaya belajarnya. Kemudian nanti saya share lagi link Riasek. Kalau link Riasek ini harus login dulu. Kalau ini enggak. Masih banyak ya, nanti dilanjutin sendiri nggak apa-apa. Oke, baik. Setelah mendapatkan hasil, guru mengelompokkan murid berdasarkan hasil serupa untuk menemukan persamaan dan keragamannya. Nanti bisa dilakukan di kelas. Kemudian murid mendiskusikan dan menggali makna potensi apa sih potensi apa saja yang dikenali dari hasil asesmen, membantu murid dan menjalani karir dan cita-cita, apa manfaat dari hasil asesmen. Itu bisa diterapkan ke anak-anak, cita-citanya, terus ekstrakurikulernya cocoknya di mana, itu menggunakan itu. Oh, Bu Bestari musikal, cocok dengan Pak Fahmi. Kecerdasannya musikal. Lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ya, nanti dilanjutin lagi. Ini adalah gambaran kondisi kelas kita. Kenapa kok gambarnya kayak gini, Bu? Ya, ini gambaran kelas kita. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kersana dalam satu kelas itu memiliki potensi yang berbeda. Apakah di sini, kalau yang digambar, apakah ikan potensi untuk manjat pohon? Tidak. Apakah monyet ada potensi untuk hidup di laut? Tidak, artinya siswa kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Tugasnya kita mengenali potensi mereka. Gimana sih? Gaya belajarnya apa sih? Kecerdasannya apa sih? Ya.
nanti kan ada gaya belajar itu, nanti Bapak Ibu juga bisa di-share ke anak-anaknya. Gaya belajarnya ada kinestetik audio. Ini kecerdasan ada 8. Kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, kecerdasan moral atau eksistensial, cerdas logis matematis, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, dan cerdas visual spasial. Ya, ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan masing-masing. Sampingnya Pak Habibie, Pak B.J. Habibie, Iwan Fals. Iwan Fals berarti kecerdasannya di musikal. Kalau yang sampingnya siapa? Kira-kira Putari? Iya. Keahlian kecerdasannya apa Pak? Bidang apa? Melukis. Ya. Ada Buya Hamka. Ada Ibu Megawati. Ternyata waktu muda cantik ya. Ya enggak? Pak Ivan enggak? Ya, mereka semua memiliki kecerdasan masing-masing. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang di sini memiliki kecerdasan masing-masing. Ini yang tadi linknya saya share, ini mengenai gaya belajar. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar kinestetik. Kalau kemarin saya gaya belajarnya kinestetik, artinya mereka lebih senang praktik, kalau ngajar pun nggak bisa tenang. Ya, gerak terus. Kalaupun ada orang yang menjelaskan, saya nggak akan masuk karena saya kinestetik. Harus ada praktiknya. Begitu pula dengan gaya belajar auditori. Kalau ditunjukin gambar, dia nggak suka. Dia lebih, Bapak Ibu pernah menemukan nggak siswa yang benar-benar mendengarkan, benar-benar, pokoknya dalam kondisi apapun dia mendengarkan sampai selesai, ketika ditanya dia bisa. Pernah menemukan seperti itu? Artinya siswa itu memiliki kecerdasan auditori. Tapi kalau ada siswa yang benar-benar udah dijelasin panjang lebar, ternyata nggak masuk, berarti gaya belajarnya bisa visual atau kinestetik. Ada juga Bapak Ibu yang muridnya di kelas tidak pernah ngerjain PR, tidak pernah ngerjain ulangan, tapi ketika pelajaran olahraga dia nomor 1, ada. Itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Kebanyakan di sini seperti itu Bapak Ibu. Rata-rata murid SMA 1 Kersada gaya belajarnya kinestetik. Suka gerak-gerak sendiri. Tidak mau duduk berdiam mendengarkan gurunya. Mereka lebih senang jalan-jalan. Oke, ini strategi belajarnya. Yang visual bisa gunakan gambar, peta konsep, video infografis, ajak murid membuat catatan warna-warni, mind mapping atau sketsa. Untuk strategi gaya belajar auditori, gunakan diskusi, tanya jawab, rekam suara, lagu edukatif, dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Untuk yang kinestetik, strategi belajarnya gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Mungkin yang sering banyak dilakukan Bapak Ibu guru, berdiri saat menjawab. Oke. Ada juga yang mungkin yang peta konsep. Itu kemarin saya terapkan di kelas 10-3 juga. Mereka masing-masing gaya belajarnya ngumpul. Yang audio sendiri, kinestetik sendiri, yang visual sendiri. Mereka tak kasih materi satu-satu. Misalkan materinya bully, bagaimana kalian bisa menyampaikan informasi bully kepada auditori. Begitu pula sebaliknya. Itu cara saya menerapkan gaya belajar mereka. Tapi Bapak Ibu boleh memilih salah satu yang kecerdasannya, atau kalau yang kecerdasan kan tadi untuk eskul, cita-cita.
kalau gaya belajar bisa diterapkan di kelas. Nih, ini kalau yang riaset ya Bapak Ibu, ini riaset juga bisa digunakan untuk putra-putrinya yang nantinya mau ke SMA atau SMK atau mau kuliah bisa pakai ini riaset. Iya, yang kayak kemarin kita pemilihan jurusan. Ini nanti Bapak Ibu juga bisa praktik sendiri. Nanti linknya saya kirim. Nih, saya pengen praktik hari ini. Satu ada yang menjadi guru, satu ada yang berperan menjadi siswa, dan satu menjadi observer. Saya mungkin yang observer saya pengen nunjuk Bu Murni aja sebagai guru BK. Yang observer. Monggo Bapak Ibu ada yang pengen praktik jadi guru dan siswa? Kita sama-sama belajar. Pak Heri mungkin? Pak Heri? Ya, Pak Heri jadi muridnya? Bukan, nanti masalahnya dari saya. Monggo. Ada yang mau jadi praktik aja? Kita nggak akan mencari benar salah. Winda, boleh? Winda, boleh jadi salah satu guru atau murid? Iya. Monggo. Ada yang lain? Bu Citra atau Bu Mutiara, Bu Ais? Jadi gurunya? Bu Amel mungkin? Bu Tari deh, Bu Tari. Bu Tari saya minta jenengan jadi guru. Jadi guru, monggo. Monggo Bu. Kita akan praktekkan setiap guru itu memiliki bisa membimbing siswanya dengan cara masing-masing. Monggo Bu Buri mungkin bisa maju ke depan. Muridnya, Bu Indah. Monggo duduk. Monggo duduk Bu Indah. Duduk. Ya. Iya. Di sini saya punya 4 permasalahan. Yang pertama, putri murid yang cerdas di atas rata-rata dalam pelajaran saat pelajaran merasa bosan karena materi terlalu mudah dan butuh tantangan lebih tinggi. Nih, jenengan mau pilih yang mana? Yang mau jadi gurunya siapa dulu? Winda. Winda. Oke. Berarti jenengan yang memilih. Apa ini Dani pintar dalam berbahasa Inggris? Oke. Ya, sebentar. Itu. Udah. Udah diganti lagi. Terus dipilihkan dengan aja lah. Ini ada 3, ada 4. Terserah jenengan mau milih yang mana. Oke. Bu Tari memilih permasalahan yaitu Dimas memiliki bakat istimewa dalam bidang musik tradisional. Namun tidak tersedia kegiatan eskul yang sesuai di sekolahnya. Nanti jenengan tugasnya menceritakan kepada Bu Indah. Bu Indah yang akan mengarahkan Dimas. Contohnya. Pegang dulu. Cek. Mau di syuting ini. Mulai. Iya, permasalahannya yang itu. Ya, ada siswa yang seperti itu. Terlambat terus ditanya ternyata ibunya sakit. Tapi kebanyakan di sini terlambat karena
kesiangan. Tapi tetap kita nggak boleh emosi. Nanti kayak kasus yang itu sih, yang lagi viral. Ini bisa diterapkan di Bapak Ibu, di anak-anak, di murid-murid. Ini tadi sudah. Ini tadi ada kaitannya dengan visi misi dari Bapak Kepala Sekolah. Aul. Tadi ada kaitannya dengan misi Bapak Kepala Sekolah yang saya disampaikan. Pembelajaran sosial emosional atau SEL ini saya menerapkan ke anak-anak bahwa kamu harus menyadari diri. Menyadari diri ini saya bisa mengenal emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, dan khawatir. Kemudian ada mengelola diri. Saya tahu cara untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, dan khawatir. Ini diterapkan ke anak-anak. Ini lebih ke konsep nih Bapak Ibu. Konsep yang pembelajaran kelola emosi. Kemudian ada mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Ini juga berkaitan ketika anak marah, dia harus memahami, bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Kemudian ada terampil berelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Tidak ada emosi. Kemudian yang terakhir peduli sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ini yang kemarin saya tanamkan di anak-anak pembelajaran SEL. Kemudian mengenali peta emosi. Emosi itu tidak hanya marah di Bapak Ibu, tapi ada sedih, senang, bergembira, sangat bersemangat. Ya. Saya mau tanya Bu Tari, hari ini apa yang Anda rasakan? Senang, sedih? Termasuknya mana? Sedih. PT apa sedih? PT. Kalau yang ini, bagian ini, perasaanmu hari ini bagaimana? Senang? Oh, senang. TPP cair ya? Wilmi, perasaan hari ini? Wilmi berkaca-kaca matanya. Ya, jadi mengenal peta emosi. Emosi ini tidak hanya marah, tapi bisa senang, khawatir, sedih. Wari, bagaimana perasaannya? Happy. Oke, jadi perasaan itu banyak, bukan hanya marah aja. Selanjutnya ini, ketika ada murid yang emosi, ya tidak dijeda, akhirnya respon tindakannya marah, bisa-bisa ngamuk, bisa-bisa kursi melayang. Tapi ketika ada murid yang emosi, dijeda dulu, dijeda. Kita kasih konseling, ya. Kita bimbing, guru mapel bisa, guru wali bisa, guru BK bisa, membimbing, akhirnya emosinya tidak yang meledak-meledak. Bisa memahami diri, mungkin dia bisa menangis. Ini mungkin bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya, namanya kelas SEL. Itu ada bisa membuat papan cuaca emosi, bisa membuat roda pilihan, bisa membuat emoticon tracker, bisa menampilkan drama menggunakan roda pilihan, bisa menampilkan drama atau simulasi praktek ya, yang marah dengan marah, yang marah dengan yang tenang, itu bisa dipraktekkan. Kalau kemarin saya pakainya yang ini di kelas. Ini, papan emoticon murid kelas 10-3. Mereka mengekspresikan perasaan hari ini tuh seperti apa, ditempel di kelas. Ya itu buat kenang, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang merasa keren, ya. Nanti Bapak Ibu bisa ini ya, diterapkan di kelasnya masing-masing. Kayaknya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak sedikit bosan karena mungkin udah dari pagi mungkin ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti berbagi praktik baik. Masih ada 5. Mungkin lain waktu, kalau ini kan berbagi praktik baik, jadi saya membagikan
yang saya praktekkan. Mungkin kalau yang 5 itu bisa kita aplikasikan sesama Bapak Ibu. Mungkin di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Timus banget. Putari aja boleh. Putari boleh. Jadi murid. Iya, benar. Ya udah Putari aja namanya. Iya. Sesuai dengan jenengan aja ya. Waalaikumsalam Dek Ari. Bagaimana Dek Ari yang mau diceritakan? Udah langsung aja. Iya, jadi saya kan suka musik. Terus suka nyanyi. Bareng Aulia tuh. Suka nyanyi ya. Kalau Aulia tuh bisa ke karaokean. Kalau saya mendengarkan sebenarnya. Musik tradisional. Musik tradisional sukanya keroncong, Bu. Bisa nggak Bu kalau misalkan ekskul musik itu ada musik keroncongnya, Bu? Jadi tadi untuk di sekolah kita kebetulan kan musiknya adanya band paduan suara. Jika memang Mari mau menunjukkan bakatnya, menunjukkan keinginannya, menunjukkan kesukaannya terhadap musik tradisional, mungkin bisa belajar ke guru musik, tapi mungkin tidak bisa ikut ekskul karena memang ekskulnya tidak tersedia di sini. Seperti itu, bagaimana? Berarti itu gimana, Bu? Hanya belajar. Maksudnya belajar sendiri? Ya, belajar berarti belajar pribadi dengan guru musik langsung. Kan kalau guru musiknya kok kami nggak keroncongan, Bu? Kami bagaimana keroncong bisa tidak? Memangnya ada Bu musik, tapi juga ada keroncong. Main tari kira-kira siapa lagi yang suka musik tradisional? Ada Citra, Eka, Nana, banyak Bu. Oh, banyak. Dari kita suka keroncong. Jika memang yang suka musik tradisionalnya banyak, nanti mungkin saya sampaikan dulu ke yang berwenang. Apakah mungkin bisa diadakan ekskul untuk mewadahi anak-anak yang suka musik tradisional termasuk tari? Atau kalau memang tidak bisa diadakan, ya tari tidak usah kecewa ya sama teman-teman. Nanti mungkin tadi bisa iuran atau belajar di luar sekolah dengan guru yang khusus mengajar musik tradisional. Gua ada rekomendasi nggak? Kalau dari saya kebetulan saya belum pernah ketemu dengan guru yang mengajar musik tradisional, tapi mungkin saya nanti akan ke teman-teman guru yang lain, barangkali guru yang lain ada kenalan. Kira-kira berarti saya nunggu dulu atau gimana, Bu? Sambil Ya, cari juga. Hari nanti menunggu dulu info dari saya, maka saya mau diskusi dulu dengan yang berwenang. Nanti setelah saya mendapatkan jawabannya, saya langsung sampaikan ke Mari. Seperti itu. Terima kasih Bu Indah. Sudah. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru ini yang hebat, guru-guru yang hebat. Sekarang saya akan menanyakan bagaimana sebagai observer. Jadi menjelaskan aja, gurunya udah bagus menggali informasi atau gimana?
Jangan, kan ini praktik. Kan ini praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya bulangnya ya. Ini karena diburu-burannya aja. Lagi nggak apa-apa. Jadi konsepnya konseling atau menasihati itu. Kalau konsepnya konseling, punya ya. Jadi percakapan itu bagus. Yang percakapan itu bagus. Artinya di situ ada solusi, ya Bu ya. Ada solusi yang diberikan oleh guru kepada murid. Kepada murid dipahami sama guru dirinya itu. Kalau yang ditanyakan bulannya adalah konsep konseling, Iya. belum masuk ya Bu ya. Karena ini Benar. masih sebatas menasehati, bukan konseling. Seperti itu. Karena tadi dari percakapan itu lebih dominan Bu Indah memberikan solusi. Sifat dasar anak itu kan ketika dinasihati pasti menyerah ya, lawan gitu. Dari juga melawan. Benar. Jadi kalau konsepnya menasihati, Iya. jadi terjadi seperti itu gitu maksud saya. Bukannya merasa bagus, saya harus gimana? Jadi ada kata-kata yang bisa untuk melawan, ada orang yang menasihati. Seperti itu. Jadi kalau untuk konsep konstitusi ya, itu yang belum jauh sekali. Iya. Tapi kalau untuk menasihati sih, mari nasihatnya sudah cukup sebenarnya. Kan sekali ini Bu Indahnya. Dan tadi sekali melawan yang memang sifat dasar anaknya menasihati pasti akan membantu. Betul. Tepuk tangan buat 3 ibu guru hebat. Betul ya, yang tadi saya dengar untuk menggali informasi lebihnya memang kurang tadi. Kayak harusnya ditanyakan di rumah ada enggak, misalkan orang tuanya pernah ini ikut tradisional enggak, ada keturunan atau tidak, harus menggali dari siswanya dulu. Digali informasi sebanyak mungkin, setelah itu tidak boleh dipatahkan kayak tadi. Ya kamu nanti harus menunggu nanti sampaikan ke atas. Bisa aja kita, oh nanti saya carikan mungkin di SMA yang lain barangkali bisa bergabung untuk musik tradisional. Kita tidak boleh meng-cut, oh kamu nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi kita lebih baik memberikan solusi, walaupun memang solusinya di luar di umurnya. Kayak gitu nih. Jadi terima kasih Bu Indah dan Bu Tari, Bu Murni bisa kembali ke tempatnya. Selanjutnya ini nanti Bapak Ibu guru ini bisa membagikan kepada siswanya yang tadi tes kecerdasan majemuk dengan gaya belajarnya, kemudian ekstrakurikuler yang dikendaki itu apa? Yang sesuai dengan kecerdasannya yang mereka punya, sama potensi profesi masa depan yang relevan. Ini mungkin cocok untuk guru wali. Monggo bisa dilakukan, nanti saya kasih kertasnya. Kita ice breaking dulu mungkin ya Bapak Ibu guru. Sebelum kita ke materi kedua, monggo untuk bapak-bapak baris sendiri, untuk ibu-ibu baris sendiri. Iya. Ini kita mejetin badan, pijat badan. Oke, monggo silakan. Nanti gantian, iya berdiri. Nah, monggo. Kalau hujan rintik-rintik, pakainya gini ya. Monggo bapak-bapak. Hujan rintik-rintik kayak gini. Amit buwit adanya sana kayak gini. Hujan rintik-rintik. Kalau hujan batu pakainya pukulannya. Kalau petir gimana petir? Ya kayak gitu petir. Kalau ombak badai, ya bisa goyang-goyang. Mulai ya. Oh ya saya video dulu, HP saya mana?
Ulangi, oke. Kalau hujan rintik-rintik pakainya jari. Kalau hujan batu dipukul. Kalau petir menyambar begitu ya. Kayak gini. Kalau ombak-ombak gimana ombak? Kanan kiri boleh ya. kita akan mulai ya. Hujan depan nanti gantian biar adil. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu-batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan sambil nyanyi dong. Ombak bergelombang, hujan rintik-rintik, hujan batu-batu, ombak-ombak badai. Bapak-bapak pengen dipijit nggak? Ya itu udah. Mulai hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Petir menyambar. Ombak badai. Sekarang gantian, temennya balik kanan. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Petir menyambar. Ombak badai. Ombak badai. Oke, udah tepuk tangan buat kalian. Kurang lama. Ya, nanti sampai rumah istrinya gantian. Oke. Istrinya gantian. Oke, jurus kedua ya. Kita percepat aja karena sudah jam 11. Jurus kedua yaitu kelola emosi. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan anak-anak yang di kelas bikin emosi? Bagaimana sikap Bapak Ibu? Apakah meninggalkan dia? Iya kadang. Bagaimana Bu Lita? Meninggalkan ya. Ada yang benar-benar bisa ketika ada yang bikin jengkel diem aja ada? Ada. Oke, artinya cari aman. Soalnya kayak di berita ya, ada yang rokok aja langsung dicopot jabatannya. Oke, capaian pembelajarannya, guru BK dan non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Ini kuncinya, sel. Skip aja ya, biar cepat. Nih, ini yang saya terapkan di siswa, namanya bermain kertas emosi. Yang saya terapkan di siswa itu, siswa kasih lembaran kosong, ya, mereka melihat video. Kalau dia merasa jengkel, kertasnya diremas. Kalau dia merasa kesel, diusap. Ya. Kalau dia merasa udah sangat marah banget, mungkin disobek-sobek jadi 5 atau 10. Ya. Ini saya lakukan di kelas kemarin menggunakan video. Saya tontonkan dulu ya.
Ini ada video yang kemarin saya tayangkan ke siswa. Masih belum move on. Ada yang seperti ini? Anak-anak murid-murid kita banyak yang seperti ini nggih. Banyak. Kayaknya nggak ada lagi. Saya skip dulu. Kalau Bapak Ibu ada siswa yang seperti, murid yang seperti itu, kira-kira mana enggak? Yakin enggak? Yakin. Benar itu diterapkan? Enggak marah, cuma ini aja. Jengkel ya. Pasti ada rasa emosi ya. Jengkel. Kenapa anak itu terlambat terus hampir tiap hari? Kita lanjut. Tapi tidak semua siswa seperti ini ya Bapak Ibu. Oh ternyata Kayla datang duluan. Dendam kesumat. Ya, ada siswa yang seperti itu. Terlambat terus ditanya, ternyata ibunya sakit. Tapi kebanyakan di sini terlambat karena kesiangan. Tapi tetap kita nggak boleh emosi. Nanti kayak kasus yang itu sih, yang lagi viral. Ini bisa diterapkan di Bapak Ibu, di anak-anak, di murid-murid. Ini tadi sudah. Ini tadi ada kaitannya dengan visi misi dari Bapak Kepala Sekolah. Aul. Tadi ada kaitannya dengan misi Bapak Kepala Sekolah yang saya disampaikan. Pembelajaran sosial emosional atau SEL ini saya menerapkan ke anak-anak bahwa kamu harus menyadari diri. Menyadari diri ini saya bisa mengenal emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, dan khawatir. Kemudian ada mengelola diri. Saya tahu cara untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, dan khawatir. Ini diterapkan ke anak-anak. Ini lebih ke konsep nih Bapak Ibu. Konsep yang pembelajaran kelola emosi. Kemudian ada mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Ini juga berkaitan ketika anak marah, dia harus memahami, bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Kemudian ada terampil berelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Tidak ada emosi. Kemudian yang terakhir peduli sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ini yang kemarin saya tanamkan di anak-anak pembelajaran SEL. Kemudian mengenali peta emosi. Emosi itu tidak hanya marah di Bapak Ibu, tapi ada sedih, senang,
bergembira, sangat bersemangat. Ya. Saya mau tanya Bu Tari, hari ini apa yang Anda rasakan? Senang, sedih? Termasuknya mana? Set. Sedih. PT apa sedih? PT. Tapi di situ nggak ada. Kalau yang ini, bagian ini, perasaanmu hari ini bagaimana? Senang? Oh, senang. TPP cair ya? Wilmi, perasaan hari ini? Campur aduk. Wilmi berkaca-kaca matanya. Ya, jadi mengenal peta emosi. Emosi ini tidak hanya marah, tapi bisa senang, khawatir, sedih. Wari, bagaimana perasaannya? Happy. Oke, jadi perasaan itu banyak, bukan hanya marah aja. Selanjutnya ini, ketika ada murid yang emosi, ya tidak dijeda, akhirnya respon tindakannya marah, bisa-bisa ngamuk, bisa-bisa kursi melayang. Tapi ketika ada murid yang emosi, dijeda dulu, dijeda. Kita kasih konseling, ya. Kita bimbing, guru mapel bisa, guru wali bisa, guru BK bisa, membimbing, akhirnya emosinya tidak yang meledak-meledak. Bisa memahami diri, mungkin dia bisa menangis. Ini mungkin bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya, namanya Klasel. Itu ada bisa membuat papan cuaca emosi, bisa membuat roda pilihan, bisa membuat emoticon tracker, bisa menampilkan drama menggunakan roda pilihan, bisa menampilkan drama atau simulasi praktek ya, yang marah dengan marah, yang marah dengan yang tenang, itu bisa dipraktekkan. Kalau kemarin saya pakainya yang ini di kelas. Ini, papan emoticon murid kelas 10-3. Mereka mengekspresikan perasaan hari ini tuh seperti apa, ditempel di kelas. Ya, itu buat kenang, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang merasa keren, ya. Nanti Bapak Ibu bisa ini ya, diterapkan di kelasnya masing-masing. Kayaknya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak sedikit bosan karena mungkin udah dari pagi mungkin ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti berbagi praktik baik. Masih ada 5. Mungkin lain waktu, kalau ini kan berbagi praktik baik, jadi saya membagikan yang saya praktekkan. Mungkin kalau yang 5 itu bisa kita aplikasikan sesama Bapak Ibu. Mungkin di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.